Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa mungkin sudah tahu ya, Pengadilan Tinggi di Bandung telah memenangkan Ibu Lilis Siti Rahmah yang menggugat Yusuf Mansur untuk membayar sejumlah 5 miliar 75 juta rupiah. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi di Bandung memperkuat keputusan Pengadilan Negeri di Bogor pada bulan September yang lalu telah memenangkan Ibu Lilis Siti Rahmah, di mana Yusuf Mansur dinyatakan wan prestasi alias tidak bisa memenuhi janji, menipu, dan sejenisnya. Karena itu Yusuf Mansur dengan grupnya itu harus membayar secara tanggung renteng. Yang digugat itu adalah Baitul Mal wa Tamwil Madani Kota Wisata, kemudian PT Adi Partner Perkasa, kemudian Adiansah sebagai direktur utama PT tersebut, Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, dan Darul Quran juga digugat untuk ikut bertanggung jawab. Peristiwa ini jauh ke belakang, yaitu tahun 2009, Yusuf Mansur sebagai direktur PT Adi Partner Perkasa ini itu telah mengajak masyarakat dalam paket bisnis Jabal Nur, yaitu bisnis batubara. Ternyata saat itu Yusuf Mansur telah melakukan investasi bodong yang jumlahnya senilai 55 miliar yang melibatkan 250 jamaah masjid kota wisata. Yusuf Mansur bolehlah petentang-petenteng ya, petentang-petenteng lah. Nanti akan bilang, oh itu kan berlima, ya terserahlah. Pokoknya sudah 2 kali, yaitu Pengadilan Negeri Bogor, lalu Pengadilan Tinggi di Bandung, telah memenangkan atau telah meneguhkan keputusan Pengadilan Negeri Bogor, yaitu bahwa Ibu Lilis Siti Rahmah itu terbukti secara sah dan meyakinkan untuk dimenangkan oleh majelis hakim. Nah sekarang Yusuf Mansur mau bayar apa enggak gitu. Untuk itu dia masih punya kesempatan sekali lagi untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Nah kita lihat sekarang ini suasana itu sudah berubah. Kalau rejim yang lalu itu boleh ya, pindahin aja, ini yang mengadili pengadilan agama gitu, bukan pengadilan umum. Tapi sekarang nggak bisa. Hakim-hakim itu juga ngeri-ngeri sedap dia. Begitu juga jaksa, ya ngeri-ngeri sedap juga. Apalagi setelah meletus kasus Ronald Tanur di Jawa Timur. Orang yang seharusnya ya dalam kasus pembunuhan itu bisa bebas. Ngeri nggak? Orang ribut di mana-mana gitu. Nah sekarang nggak bisa dia seperti itu. Maka yang perlu kita awasilah siapa ini oknum. Oknum ya, kita nggak mungkin nih yang ikut bermain. Yusuf Mansur kalau mau dia bisa menang nanti, patut dicurigai, nggak mungkin tuh gratis. Nggak mungkin itu, gratis di mana? Yang siapa itu, yang di Ronald Tanur itu kan terdapat tuh maklar kasusnya. Seseorang yang kemudian juga disita dan digeledah rumahnya, itu didapatkan uang hampir 1 triliun. Tentu ini peristiwanya sudah panjang ya, kemudian melibatkan beberapa kasus. Sehingga ya dia dapat menjual belikan kasus, sehingga uang terkumpul di rumahnya itu berjumlah yang sangat fantastis, hampir 1 triliun. Apakah karena ini telah merusak atau mencederai wajah pengadilan kita, maka kemudian ya
ponis atau penguatan kepada Ibu Listi Rahmah ini kita lihat menguatkan kembali akan harapan orang tentang rasa keadilan di pengadilan. Gitu. Masyarakat tidak putus asa mencari rasa keadilan. Jadi Sumansur nggak bisa tuh petentang petenteng. Ngapain ente ke pengadilan? Gitu. Mau duit minta ke aneh. Nah sekarang nih bayar aja lah. Bagi Sumansur membayar, kalaupun dia sendiri ya, membayar 5 miliar 75 juta itu nggak ada arti buat dia itu. Kenapa? Sangat kaya. Saya bilang para pemirsa, kaya sekali dia. Kalau dia mau kasusnya cepat selesai gitu. Waduh, itu nggak sampai 2 kentut itu udah selesai urusan tuh. Yakin saya. 2 kentut bagi Sumansur itu. Duitnya triliunan. Coba di warung stik ini sampai tahun 2024 ini lebih 200. 2025 dia mau tambah 100 lagi. Itu tanah tuh dia beli semuanya. Satu tempat ya mungkin dia bisa membeli 5 miliar itu kan. Tambah bangunan gitu. Mungkin ada 8 miliar itu. Itu aset yang dia investasikan untuk membangun warung steak and shake. Duit banyak dia. Jadi kalau mau membayar Ibu Siti Rahmah, itu tinggal bilang aja tuh ke mitranya, BMT, pengurus Baitul Mal wa Tamwil, ente limpahan ke ana dah. Saudara Adiansah, lu limpahan ke ana dah gitu. Biar PT kita, PT Pater Adi Perkasa ini bisa berjalan baik lagi. Dijual aja 1 atau setengah warung steak itu sudah lunas itu, nggak ada susah-susah dia untuk membayar. Jadi jangan pula nanti dia bilang, aneh udah pilot Pak Hakim. Wah, kalau itu dilakukan gitu, berarti dia memang mau selesai cepat, nggak mau berbisnis lagi dengan benar gitu. Jadi kita lihat sekarang ini nggak bisa itu, kalau selama ini, kalau udah kasasi ya kan, udah gugat, yang menang tuh yang punya duit. Ya kalau Sumansur berhadapan dengan jemaah, ya Sumansur di atas kertas itu menang. Tapi ternyata hari ini dia nggak menang gitu. Dan dari sudut kita gitu, di sudut orang-orang yang selama ini dikalahkan, ini memberikan kekuatan. Ini loh ternyata masih bisa kita menang gitu. Masih bisa mereka menang. Dan kalau di MA, ya Sumansur kan nggak mau kalah juga gitu, biar dia habis duit 10 kali itu nggak persoalan gitu, asal dia di NO kan lagi, NO kasus dimulai lagi, paling tinggi itu dia juga belum menang. Dan kalau logik kita ya, nggak mungkin suatu kasus di pengadilan negeri dia menang, kemudian digugat dalam kasasi di pengadilan tinggi dia menang lagi, itu sumir rasanya secara logika. Kalau di Mahkamah Agung dia dikalahkan, sumir secara logika. Dari mana gitu? Tapi dalam kenyataan hukum kita itu ada dan sering tiba-tiba menang dia gitu. Karena memang hukum di tempat kita saat ini, hukum itu kalau kita lihat sejarah undang-undang hukum ya, itu kan kaum kapitalis yang ingin tetap berkuasa di daerah jajahannya. Misalnya Belanda membuat tatanan hukum supaya stabil dan dia sebagai penguasa dan penjajah aman di sini. Setelah Indonesia merdeka, filosofi itu tetap, misalnya orang kaya itu harus menang gitu, melawan orang miskin. Ya kan, orang miskin nggak boleh dikasih keadilan. Keadilan itu hanya milik orang-orang kaya gitu. Karena itu menangnya Bu Siti Rahmah itu secara logika telah menyungkir balikkan filosofi kaum penjajah. Dan Yusuf Mansur itu berdiri di hadapan para penindas. Yusuf Mansur, kemudian kawan-kawannya, istri dan anaknya juga ikut menindas masyarakat pribumi kita. Gitu. Jadi dengan kekayaan yang dia dapat itu bukan warisan dari orang tuanya, bukan. Bukan dia pandai berbisnis, bukan. Itu duit jamaah yang ditilap sama dia, lalu dia pindahkan ke warung steak apa gitu. Maka tampillah dia sebagai sosok baru bersama-sama para penindas. Nah, tapi sekarang
konsep itu dibalikkan gitu. Hari ini Yusuf Mansur paling tidak dia harus mengeluarkan uang ekstra kalau mau menang. Tapi itu berat sekarang ini. Berat dia karena kasus-kasus di Jawa Timur, kemudian kasus yang lain juga meledak gitu. Karena orang masih banyak penasaran sekarang ini. Contohnya apa gitu. Itu gedung Bundar, gedung Kejaksaan Agung terbakar. Kalau orang-orang kecil mungkin terbakar atau dibakar gitu. Karena sampai sekarang ini nggak ada itu siapa yang jadi tersangka, yang disalahkan itu adalah itu tukang ya, tukang bangunan yang melempar puntung rokok. Ini puntung rokok lah yang salah gitu, puntung rokoknya sembarangan sehingga gedung terbakar gitu. Padahal dengan terbakar itu kasus-kasus besar dokumennya menjadi hilang. Tapi tidak untuk kasus Bu Lilis Siti Rahmah. Dia ini berkat pertolongan Allah. Insya Allah Allah terus menolong kita. Di Mahkamah Agung juga menang. Kalau di Mahkamah Agung menang, itu sudah bersifat inkrah. Dan Yusuf Mansur demi hukum harus membayar. Kalau enggak, dia, kemudian Adiansah, PT Adi Prakasa, kemudian Baitul Mawad Tamril, harus bertanggung jawab secara hukum. Mungkin ya, dia terpaksa nanti harus menjual asetnya untuk membayar. Atau deposito harus diambil oleh negara untuk membayar. Gitu. Dan ini suatu jurisprudensi baru, bagaimana orang kecil melawan, menggugat, dan menang. Jadi nggak ada cerita lah, kalau kita menggugat, Allah insya Allah mendengar. Dan usaha-usaha Yusuf Mansur itu nanti akan berhadapan dengan kebenaran yang disuarakan oleh orang-orang yang terjepit, tergilas, dan tertindas. Di antara mereka yang terjepit, tergilas, dan tertindas itu adalah Ibu Lilis Siti Rahmah dan ratusan jemaah di Masjid Kota Wisata Cibubur. Mari kita lihat terus bagaimana perjalanan ini. Yang jelas sekarang ini kita senang, kita bersyukur di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi Kota Bandung, penggugat Ibu Lilis Siti Rahmah dimenangkan demi hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.